Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Sofian, NPM 183112700650010. Ingin mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Change Management. Soal pertama, hal apa yang diperlukan dalam menciptakan perubahan? Yang pertama, pastikan bahwa orang-orang di organisasi mengerti perlunya adanya pentingan perubahan dari waktu ke waktu bagi perusahaan dan bagi mereka. Yang kedua, libatkan semua orang dalam perubahan di tempat dan departemen masing-masing agar mereka merasa bahwa perubahan bukan merupakan perintah dan paksaan dari atas. Yang ketiga, sederhanakan apa yang dapat disederhanakan, jangan sebaliknya, baik dalam komunikasi maupun sistem prosedurnya. Yang keempat, persiapkan program perubahan yang sistematis. Yang kelima, jangan menutupi kesalahan. Yang keenam, perhatikan emosi dan logika. Yang ketujuh, tingkatkan dan pererat hubungan baik atasan dengan bawahan. Yang ketujuh, tingkatkan dan pererat hubungan baik atasan dengan bawahan. Yang kedelapan, lakukan pencatatan terhadap perubahan yang dilakukan. Yang kesembilan, akui dan berikan penghargaan pada individu dan departemen yang berhasil dalam menjalankan program perubahan. Soal nomor 2, lingkungan yang mendorong inovasi mencakup 3 variabel, sebutkan dan jelaskan. Jawaban yang pertama, kreativitas dan versus inovasi. Kreativitas merupakan kemampuan untuk menggabungkan beberapa ide dengan cara yang unik atau membuat asosiasi yang tidak bisa di antara ide-ide tersebut. Sedangkan untuk inovasi merupakan suatu pengambilan ide-ide kreatif dari berbagai macam ide yang telah ada dan menggabungkannya. Selanjutnya, yang kedua, merangsang dan memelihara inovasi. Dengan memiliki orang-orang yang kreatif di dalam suatu organisasi, perubahan saja tidaklah cukup, melainkan harus didukung dengan lingkungan yang merangsang timbulnya sebuah inovasi baru. Yang A, variabel struktur organisasi dapat memiliki dampak besar terhadap inovasi. 5 hal yang mempengaruhi variabel struktural terhadap inovasi, yaitu struktur organisasi. Yang kedua, struktur daya berlimpah. Yang ketiga, komunikasi antar unit yang tinggi. Yang keempat, tekanan waktu yang minimal. Yang kelima, dukungan kerja dan non kerja. Yang B, variabel budaya. Organisasi yang inovatif memiliki kecenderungan budaya yang sama atau serupa. Mereka mendorong setiap kreativitas dari karyawan organisasi tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, inovasi dan pemikiran desain. Pemikiran desain dapat mempengaruhi sebuah inovasi. Pemikiran desain dapat memunculkan suatu hal yang belum ada sebelumnya. Dengan melibatkan pemikiran desain, manajer memahami lebih dalam apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan teknik dalam organisasi development. Tahap pertama, antisipasi kebutuhan akan perubahan. Sebelum suatu program perubahan dapat diimplementasikan, organisasi harus terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan. Identifikasi adanya kebutuhan itu menjadi penting karena hal itulah yang akan meyakinkan para pelaku perubahan untuk bersedia mengadopsi cara-cara untuk berubah. Tahap kedua, kembangkan hubungan praktis klien. Setelah organisasi berhasil melakukan identifikasi kebutuhan akan perubahan dan seorang praktis OD hadir ke dalam sistem untuk membantu proses perubahan. Tahap ketiga, proses diagnosis. Setelah praktis OD masuk dan menjalin hubungan kerja dan klien, praktisi OD dan klien akan mulai berbagi dan data mengenai sistem yang ada. Tahap keempat, action plan, strategis dan teknikis. Fase diagnostik merupakan kepada beberapa tahapan intervensi, aktivitas atau program yang ditunjuk untuk memecah masalah dan meningkatkan efektivitas organisasi. Tahap kelima, self renewal, monitor dan stability. Gitu adanya program aksi diimplementasikan. Tahapan akhir adalah tindakan untuk monitor hasil dan membaku perubahan yang diingin. Soal nomor 4, apa yang diperlukan atau diperhatikan dalam melakukan perubahan baik pada organisasi maupun institusi. Yang pertama, memotivasi perubahan. Perubahan merupakan proses untuk menuju sesuatu yang baru. Yang kedua, komunikasi.
Penolakan terhadap perubahan dapat dikurangi dengan melakukan komunikasi yang lebih baik pada karyawan. Dengan komunikasi yang lebih baik, karyawan akan melihat rencana perubahan sebagai suatu realita yang harus dilakukan. Yang ketiga, partisipasi. Jika ada perubahan, sebaiknya melibatkan karyawan dimulai dari persiapan hingga proses mengimplementasikan, sehingga nantinya karyawan akan merasa berkepentingan untuk melakukan perubahan. Yang keempat, mengelola transmisi. Proses perubahan melewati masa transisi dari situasi saat ini menuju sesuatu yang diharapkan di masa yang akan datang. Masa transisi disebut membutuhkan struktur manajemen yang aktivitas khusus untuk menjamin keberhasilan. Yang kelima, melanjutkan momentum perubahan. Setelah melakukan perubahan dilakukan, organisasi perusahaan harus senantiasa meningkatkan semangat untuk berubah sehingga tidak kehilangan momentum untuk terus melakukan perubahan. Hal yang dapat dilakukan untuk dapat terus berubah adalah dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perubahan dan membangun sistem pendukung untuk agen perubahan. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.